Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kembali kita berjumpa dalam diskusi 11 untuk mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika. Perkenalkan, saya Delvi Permatasari, NIM 5014-02626, mahasiswa Magister Pendidikan Matematika. Nah, untuk kali ini, topik yang akan saya bahas melalui tugas yang telah diberikan oleh Bapak Kartono sebagai dosen kami untuk mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika, yaitu siapa sajakah tokoh realisme dalam ontologi kontemporer yang membahas matematika. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang tokoh realisme dalam ontologi kontemporer, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu realisme. Realisme dalam ontologi kontemporer adalah pandangan bahwa entitas-entitas matematika seperti bilangan, himpunan, dan fungsi benar-benar ada secara independen dari pikiran manusia dan praktek simbolik. Kebenaran matematika ditemukan bukan diciptakan, dan struktur matematika memiliki eksistensi objektif dan abstrak. Baiklah, sesuai dengan topik kita pada saat ini, yaitu siapa sajakah tokoh realisme dalam ontologi kontemporer yang membahas tentang matematika. Kita akan melihat bersama tokoh-tokoh realisme ini. Yang pertama adalah Kurt Gödel, sekitar tahun 1906 sampai 1978. Gödel adalah tokoh besar yang mendukung Platonisme matematika. Kurt Gödel adalah ahli matematika logika dan filsuf yang berasal dari Australia, yang kemudian beralih menjadi warga negara Amerika Serikat. Gödel berpendapat bahwa objek-objek matematika itu nyata, dan kita dapat mengaksesnya secara intelektual sebagaimana kita memahami fakta tentang dunia fisik. Menurut Gödel, kita dapat menemukan kebenaran matematika melalui intuisi. Berikutnya tokoh kedua yang akan kita pelajari yaitu Charles Peirson. Peirson adalah realis moderat yang juga mempertimbangkan aspek epistemologis dan bagaimana kita memahami objek matematika. Ia menekankan pentingnya intuisi dalam matematika, terutama dalam aritmatika, sebagai sarana dalam memahami objek matematika. Tokoh ketiga yang akan kita bahas adalah Penelope Medi. Medi adalah seorang filsuf Amerika. Medi adalah profesor emerita logika dan filsafat sains dan matematika di Universitas California. Dia terkenal karena karyanya yang berpengaruh dalam filsafat matematika, di mana dia bekerja pada realisme matematika dan naturalisme matematika. Medi mendukung bentuk realisme terhadap objek matematika, khususnya realisme in mathematics. Ia berargumen bahwa himpunan-himpunan ada secara nyata dan dapat diamati melalui intuisi matematika, mirip dengan pengamatan empiris. Tokoh keempat yang akan kita bahas di sini adalah Øystein Lindebo. Lindebo adalah seorang filsuf asal Norwegia yang mendukung realisme yang juga mempertimbangkan pendekatan neo-Fregean terhadap matematika. Karyanya menggabungkan aspek logika dan metafisika untuk mendukung eksistensi
entitas matematika dalam kerangka yang lebih fleksibel dan modern. Tokoh kelima yaitu Stewart Shapiro. Stewart Shapiro adalah profesor filsafat di Universitas Negeri Ohio hingga pensiun. Dia juga profesor tamu terkemuka di Universitas Connecticut. Dia adalah tokoh terkemuka dalam filsafat matematika di mana dia membela variasi abstrak strukturalisme. Stewart Shapiro adalah tokoh utama dalam realisme struktural. Ia berpendapat bahwa objek matematika tidak berdiri sendiri, melainkan hanya eksis sebagai bagian dari struktur. Ini adalah bentuk strukturalisme realistik. Tokoh keenam yang akan kita lihat atau tokoh terakhir yang saya bahas dalam presentasi saat ini adalah Mark Balaguer. Balaguer adalah seorang filsuf yang berasal dari Amerika. Balaguer adalah tokoh dengan pandangan Platonisme murni. Ia berargumen bahwa semua sistem matematika yang konsisten benar-benar ada secara ontologis. Setiap sistem matematika yang bisa dibayangkan itu eksis dalam dunia abstrak. Demikianlah persentase dari saya yang membahas tentang tokoh-tokoh realisme dalam ontologi kontemporer. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama presentasi ini berlangsung, dan setiap masukan dari Bapak dosen dan teman-teman sekalian sangat saya harapkan demi untuk penyempurnaan presentasi ini. Sekian dan terima kasih.